Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ya. Shadaqallahul azim. Bapak, para ustaz rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk nonton bareng, ya, film Jejak Khilafah di Nusantara. Kita terkenal dengan istilah JKDN, ya, filmnya. Ini film yang kedua, ya, film yang kedua. Tapi sebelum kita nonton, saya akan berikan ulasan sekilas saja, ya. Tidak bercerita tentang film ini, tapi bercerita tentang kenapa kita harus menonton film ini. Lebih kurang begitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita harus mencoba meluruskan sejarah. Nah, sejarah itu apa? Ya, sejarah itu adalah segala peristiwa dan kejadian pada masa lalu. Apa yang kita lakukan hari ini nanti menjadi sejarah. Sekian detik yang akan datang sudah menjadi sejarah. Nah, sekian jam yang akan datang, sekian hari yang akan datang, ini menjadi sejarah. Kalau suatu saat ada sesuatu yang berkembang ke depan, maka mungkin kegiatan kita hari ini akan tercatat dalam sejarah, ya. Siapa yang mencatat? Tentu kita yang mencatat. Cara mencatat sekarang kan gampang. Kita tulis, upload di media sosial. Itu akan menjadi catatan. Tapi kalau seandainya medsos kita diblokir, nah itu susah mengambil catatannya nanti, ya. Jadi sejarah itu gitu, ya. Jadi peristiwa kejadian masa lalu. Pokoknya sudah berlewat waktunya, sedetik yang lalu itu sejarah. Yang kedua, sejarah itu bukan sumber hukum, terus kita pahami juga. Nah, juga dalam Islam, sejarah itu bukan sebagai sumber hukum, kecuali ada kecualinya, ya. Sejarahnya Rasulullah SAW. Di sejarahnya Rasulullah itu otomatis menjadi sumber hukum. Kenapa? Karena sejarahnya Rasulullah yang benar itu, yang dijalankan dengan metode yang benar, maka itu sebagai salah satu hadis Nabi SAW, ya. So, Nabi SAW, kalau yang namanya hadis itu kan kita semua sudah paham bahwa hadis itu qaulur Rasul wa fi'lur Rasul wa iqrarur Rasul. Ada perbuatannya, ada perkataannya, dan ada diamnya. Jadi perbuatannya Rasul itu sejarah, ya, diceritakan oleh orang Rasulullah begini dan begitu. Itu menjadi salah satu sumber hukum. Beda dengan sejarah setelah itu. Sejarah setelah itu hanya bicara tentang bagaimana penerapan hukum pada masa lalu. Nah, dibaca cara orang menerapkan di masa itu. Kalau ada penerapan hukum, ada hukum-hukum yang diterapkan, kita mengambilnya bukan sebagai sejarahnya, tapi mungkin itu sebagai hasil dari istinbat atau hasil ijtihad dari para imam pada waktu itu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Jadi bagaimana penerapannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami tentang sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu minimal ada 3 dan bisa diakui lah, ya. Yang pertama disebut dengan catatan sejarah, manuskrip, orang menyebut istilahnya begitu. Catatan masa lalu itu merupakan sumber sejarah. Tapi kalau manuskrip ini atau catatan masa lalu ini itu tidak bisa kita ambil secara utuh. Tidak boleh kita ambil secara utuh dari satu tulisan siapapun dia. Kenapa begitu? Yang namanya tulisan, catatan di masa lalu itu, orang yang mencatat itu cuma ada 2 kelompok orang, ya. Satu pendukung, satu pencaci. Nah, kalau orang yang mendukung, maka cerita yang akan sampai kepada kita cerita yang baik-baik semua, yang hebat-hebat semua. Tapi kalau para pencela, ceritanya adalah yang buruk-buruk semua, walaupun yang diceritakan sama orangnya. Contoh bapaknya, ketika kita bicara tentang Orde Baru lah, barusan sejarah yang baru lewat oleh kita, ya. Sebelum tahun 99, sebelum mereformasi, semua orang mengatakan bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan. Mereka semua mengatakan begitu, ya. Kenapa? Karena orang menulis di masa itu begitu, memuji, ya, mengeluk-elukan. Tapi ketika datang masa reformasi, semua orang bercerita sebaliknya. Mereka mengatakan, kami sangka engkau bapak pembangunan, ternyata engkau
bapak penghancuran. Nah, itu luar biasa lagi nih. Akhirnya orang berlomba-lomba mendukung rezim yang baru. Tiba rezim sekarang orang akhirnya ingat gambar lama. Enak loh pada masa gua, kan gitu. Gambarnya gitu. Muncul lagi, sejarah akan berputar-putar berbolak-balik. Nah, itu manuskrip ya. Catatan itu akan begitu. Sehingga kalau kita lihat catatan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi ada catatan-catatan yang netral ya. Kejadian-kejadian yang asli terjadi seperti surat menyurat ya. Itu asli terjadi karena itu tidak diikuti oleh analisis. Nah, nanti kita lihat dalam film ini ada sebuah surat yang dibacakan, surat dari Sultan Aceh kepada Khalifah Utsmani. Dia menceritakan keadaan Nusantara. Keadaan Nusantara yang dia ceritakan. Tapi itu surat. Jadi kalau surat itu analisa seorang sultan terhadap kondisi negerinya, dia melapor kepada Khalifah bahwa Belanda sudah merajalela di Nusantara. Disebut namanya semua. Apakah Pegaduyung dia sebut, kemudian Borneo dia sebut, Makassar dia sebut, berarti seluruh Nusantara disebut oleh Sultan Aceh. Nah, begitu hubungan yang dekat di antara mereka. Nah, yang kedua, sumber sejarah itu adalah peninggalan sejarah. Kalau peninggalan itu kan berbentuk artefak, berbentuk barang, berwujud ya. Apakah itu prasasti, apakah itu bangunan, apakah itu koin, dan macam-macam hal ya. Ya, itu namanya peninggalan sejarah. Kalau peninggalan sejarah, kita tidak bisa merangkai cerita dari peninggalan itu. Tapi kita hanya bisa menceritakan fakta yang terjadi pada masa itu. Tapi rangkaian ceritanya sulit diceritakan. Kecuali ada tambahan manuskrip. Kemudian ketiga, sumber sejarah itu adalah riwayat. Nah, begitulah hadis Nabi diriwayatkan dahulu. Itu salah satu sumber sejarah. Ketika orang menulis Sirah Ibnu Hisham, itu ditulis dengan metode periwayatan. Berbeda dengan sirah ditulis sekarang. Sejarah Nabi yang ditulis sekarang itu sudah seperti orang menulis hari ini. Model Hayatul Muhammad karangannya Husain Haikal bahwa itu sudah seperti orang sekarang menulis. Tapi kalau sirah Ibnu Hisham tidak begitu menulisnya. Nah, dia mendapat cerita dari siapa dia ceritakan kondisi Nabi. Nah, gitu. Tapi memang tidak runut seperti buku-buku sejarah yang ditulis orang zaman sekarang. Nah, tapi kalau yang bisa menjadi rujukan sebagai sumber hukum hanya sejarah yang awal. Tapi kalau yang ditulis dengan metode periwayatan, nah ini bisa menjadi salah satu sumber sejarah. Kalau itu di Minang disebut orang bakisah atau bakaba. Nah, makanya kalau orang gaya-gaya awak kategori tanya, baru di sini nenek moyang awak dulu, aja jawabannya awak. Wari nemu jawi usahaku nemu terima awak merdeka. Kita datang dari Sinan, kemudian ke Sinan, kemudian ke Sinan. Nah, itu adalah periwayatan. Ya, cerita-cerita yang kita dengar dari Rasulullah. Nah, kemudian ada upaya orang kafir sekarang ini untuk mengusahakan bagaimana sejarah kita hilang. Mereka mencoba mengaburkan sejarah. Mereka mencoba menghilangkan sejarah. Bahkan mereka ingin menguburkan sejarah kita. Ya, atau malah yang sekarang membelokkan sejarah. Dan kondisinya A dia ceritakan D, kondisinya C dia ceritakan A. Ya, atau dia mengaburkan. Kalau mengaburkan memang samar-samar antara kita paham dan tidak dengan sejarah. Sejarah kita tidak dihilangkan, tapi dia kaburkan. Contoh umpamanya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nah, itu nanti nonton film Jika DN yang pertama itu. Ya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kalau kita cerita yang kita dengar dari zaman dahulu, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dari Gujarat, India. Apakah begitu? Maka itu pertanyaannya. Maka film ini menjelaskan kepada kita. Film yang sebelumnya menjelaskan, bukan yang ini, yang Jika DN 1 menjelaskan kepada kita bahwa Islam masuk ke Indonesia ini di abad ke-7 Masehi. Nanti di PowerPoint saya juga ada, nanti setelah film nanti akan saya jelaskan selain. Ya. Nah, jadi sekarang upaya kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjelaskan yang tersurat. Ada manuskrip yang kita terima, itu harus kita jelaskan. Ya. Maka sekarang tugas Buya lah yang ahli bahasa Arab lah. Lihat manuskrip lama itu, kita membacanya juga susah. Jangankan Arab asli, Arab Melayunya tulisannya juga susah kita baca. Ya. Nah, kita lihat manuskrip lama. Kemudian kita memahami yang tersirat. So, ada yang tersirat. Nah, atau kita harus mengungkap yang tersuruh. Nah, gitu. Ini bahasa saya ini ya. Nah, dia mencoba menyembunyikan sejarah kita. Maka kewajiban kita mengungkap yang tersuruh. Nah, maka salah satu upaya untuk mengungkap ini adalah adanya film Jejak Khilafah di Nusantara.